Salam Panjalumat. Swastiastu. Sebelum mengawali pembelajaran pada sore hari ini, kami tetap berdoa terlebih dahulu. Berdoa, berdoa selesai. Terima kasih. Baik, selamat sore adik-adik. Selamat sore. Gimana kabarnya? Sudah pernah makan kah? Baik, sebelumnya ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Siapa aja yang nggak hadir hari ini? Baik, sebelum kita ke materi, pernah dengan penyimpanan kata berbasis code? Jangan nggak? Baik, kakak akan jelasin dulu pengertian penyimpanan data berbasis cloud. Jadi, sebagai konsep penyimpanan data yang profesional di era digital, cloud memungkinkan penggunaan penyimpan berbagai data, misalnya kayak dokumen, video. Mungkin kalian pernah dengar aplikasi Google Drive? Jadi keuntungan menggunakan penyimpanan data berbasis cloud, selain di sini ada yang mau disebut. Kalian mau ada yang menyebut selain yang ada di PPT-nya ini? Keuntungan menggunakan penyimpanan data berbasis cloud. Selain yang ini, selain yang ada di PPT. Selain yang di PPT. Keuntungan menggunakan penyimpanan cloud. Ada lagi? Penambahan Lagi? Lagi? Jadi ini jenis layanan penyimpanan data berbasis cloud. Kalian sudah dengar OneDrive sama OneNote? Tapi Google Drive udah pernah kan? Udah pernah main? Jadi ada yang belum dipahami tentang OneDrive sama OneNote-nya itu. Tentang Google Drive kalian udah pernah pakai. Yang buahnya itu tanya. Apa perbedaannya dengan OneDrive? Baik, perbedaan Google Drive sama OneDrive. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Erlan. Jadi paling signifikan perbedaan Google Drive sama Google Drive itu lebih ke penyimpanan ya. Kalau penyimpanan Google Drive itu sampai 15 GB, kalau OneDrive itu sampai 5 GB. Jadi OneDrive sama OneNote itu sama ya, kayak Google Drive, fungsinya juga sama. Untuk pertimbangan dalam memilih layanan berbasis cloud itu yang penting kebutuhan penyimpanan, jangan banyak-banyak nyimpan di, apalagi kapasitas yang kalau banyak film, kan kapasitas film itu kadang besar ya. Yang dipertimbangkan biaya juga kadang ada aplikasi yang premium itu kan mahal gitu ya. Kalau kalian paham, angkat tangannya. Kalian pernah ada kejadian dulu menggunakan Google Drive kayak diretas gitu sama teman-teman? Terus gimana cara atasinya biar lebih aman gitu? Bisa diretas gitu.
pembiayaan akan masuk ke sudah cukup jelas penjelasan Bapak. Kalau ada yang dalam bisa ditanya sebelum kita lanjut ke tugas. Jadi kalau gitu kalian bentuk foto ya. Mau kemana nih? Pergi sendiri atau kemana? Sendiri. Tidak boleh kurang dari 4 orang. Coba duduk masing-masing sama lo. Pokoknya nanti presentasi ini ya, sekalian siapin juga pertanyaan buat teman-teman yang mau presentasi. Ya ditulis ya jawabannya, nanti dikumpul. Iya Kak. Satu kelompok satu aja Pak. Iya. Kalian isi nama kosong. Nanti waktu setelahnya satu kelompok Pak. Semuanya. Jadi kan
Baik, Om Swastiastu. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang telah kami buat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Erlan. Nama saya Gede Setia. Nama saya Eka. Nama saya Agus. Jadi di sini saya akan mempresentasikan jawaban kami. Jadi Sebutkan dan jelaskan manfaat lainnya dari penyimpanan data berbasis cloud. Penyimpanan data Anda di pusat data yang sangat aman. Melindungi data Anda memastikan kelangsungan bisnis. Adapun manfaat lainnya yaitu memperluas kapasitas penyimpanannya pada saat dijalankan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan. Selain itu, adapun seperti penyimpanan file jadi lebih efektif dan aman, pengarsipan data lebih mudah, berbagai akses penyimpanan file jadi lebih mudah, privasi lebih terjaga dan mudah digunakan dan hemat biaya. Yang kedua, jelaskan menurut pendapat Anda sendiri mengenai tipe implementasi cloud. jadi di sini saya akan melanjutkan jawaban nomor 2. Jelaskan menurut pendapat Anda sendiri mengenai tipe implementasi cloud. Yaitu menurut saya, setahu saya 3 tipe yaitu LAS, PaaS, SaaS. Pengertian dari tiga tipe tersebut atau LAS, jenis layanan yang paling komprehensif dan fleksibel. Dan yang ketiga akan dijawab oleh teman-teman. Dari soal yang ketiga ialah menjelaskan mengenai aplikasi cloud. Aplikasi cloud adalah program perangkat lunak yang berjalan di internet dan juga sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses kepada komponen sumber daya seperti server, aplikasi, dan database melalui jaringan internet. Jadi sekian hasil presentasi dari kelompok utama aktif unggulan dengan menggunakan para sandi. Oh, sandi, 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 oh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Eka. Saya
diimplementasikan di komputer dan server. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, Belum bisa diulang jawaban yang kedua. Suaranya terbesar ya. Kurang dengar di sini. menurut pendapat kami, sistem berbasis cloud adalah segala hal yang melibatkan penyimpanan layanan yang dihosting melalui internet cloud, bisa bersifat pribadi atau publik. Saya tutup dengan paragraf. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Jadi saya ingin perkenalkan diri sama rekan saya. Nama saya Istri Dina Lestari. Saya Tasya. Jadi saya ingin mempresentasikan dari tugas kelompok kami. Jadi nomor 1, sebutkan dan jelaskan manfaat lainnya dari penyimpanan data berbasis cloud. Jadi manfaatnya data berbasis cloud itu biasanya, jadi bisa di awalnya itu kita biasanya menyimpan di cloud itu sebelumnya pakai itu apa namanya di penyimpanan internal atau flash disk. Ya, akan tetapi di penyimpanan itu sebenarnya tidak aman dan gampang terjangkit virus. Di saat itu, kenapa ada cloud? Jadi cloudnya itu ada manfaatannya. Jadi manfaatan cloudnya itu di sana lebih aman dan lebih efektif. Karena disimpan di cloud itu biasanya kalau dimasukkan akunnya itu, jadi lebih mudah tidak terinfeksi dari virus. Ini masuk baik nomor 2. Jelaskan menurut pendapat Anda sendiri mengenai implementasi cloud. Menurut kami, implementasi cloud adalah proses sistematis dalam menggunakan sebuah solusi implementasi awal dalam suatu perusahaan. Untuk soal nomor 3, saya akan membacakan jawaban nomor 3. Soalnya itu jelaskan mengenai aplikasi cloud. Menurut kami, aplikasi cloud adalah aplikasi berbasis program perangkat lunak yang di-host dan dikelola di lingkungan komputer cloud. Aplikasi ini dapat diakses melalui browser web atau perangkat seluler. Aplikasi ini menyimpan data aplikasi dan sumber daya lainnya di seluler jarak jauh yang diakses melalui internet. Om Swastiastu. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas waktu dan kepada kami. Di sini kami akan presentasikan hasil kerjaan kelompok kami. Yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan manfaat lainnya dari penyimpanan data berbasis cloud. Yang pertama yaitu dapat menyimpan data yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Yang kedua yaitu menghemat biaya perusahaan, di mana perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk keperluan hardware. Yang ketiga, mempermudah pengarsipan data, yaitu cloud storage dinilai lebih baik dalam pengarsipan data karena bisa mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan. Nah, soal yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Data menurut pendapat Anda sendiri mengenai tipe implementasi cloud.
Prefix Flow dapat di host di data server internal maupun eksternal dan memberikan kontrol yang lebih besar atau keamanan dan ketahanan kepatuhan data. Public Cloud, layanan cloud yang disediakan oleh penyediaan layanan kepada publik melalui internet. Contoh penyediaan publik cloud yaitu Amazon Web Service, AWS, Microsoft, Azure, dan Google. Yang ketiga yaitu Private Cloud adalah model yang mengembangkan elemen dari publik dan private cloud. Di cloud adalah beberapa organisasi yang memiliki kepentingan bersama. Di cloud dapat memberikan realisasi, fleksibel, dan peningkatan Baik, soal ketiga akan jelaskan mengenai aplikasi cloud. Jadi menurut kelompok kami, aplikasi cloud merujuk pada perangkat lunak atau aplikasi yang dijalankan di lingkungan cloud. Adapun poin penting mengenai aplikasi cloud, yang pertama akses melalui internet, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga keamanan, dan yang keempat manajemen pengetahuan dan pemeliharaan. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana cara mengaktifkan data? Di aplikasi cloud. Bagaimana cara mengaktifkan data di aplikasi cloud? Klik pada data di data itu tersebut ada titik 3. Klik itu ada tulisan arsipkan data, lalu klik arsipkan data dan sudah terarsipkan. Bisa kasih. Jika tidak ada pertanyaan lagi akan saya tutup dengan para mesanti. Oh ya, ada yang mau ditanyain lagi tentang data aplikasi itu. Oke, baik. Setelah ini ada yang mau ditanya? Sudah cukup paham? Oke, kalau gitu kita akhiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa gitu. Berdoa gitu. Berang para musanti. Santi, santi, santi. Oke, baik. Setelah ini ada yang mau ditanya? Sudah cukup paham? Oke, kalau gitu kita akhiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa gitu.